Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Rian Jisiawan Putra, selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM Internasional. Kami dari kelompok Cek fit, 3. cek fit, cek fit. Arek gorong iki Krisna gorong on cam kok tambah kene. Krisna on cam Kris. Baleni fit. Selesai. Mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rian Jisiawan Putra, selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM Internasional. Di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang wanita memimpin dan mengelola di seluruh dunia. Adapun dari kelompok kami yaitu yang pertama Vita Ulfasari dengan NIM 45, Siti Putri Nursifa dengan NIM 63, Krisna Wadahira dengan NIM 86, Muhammad Andi Abrol dengan NIM 111, Nurul Fadila dengan NIM 114, dan saya sendiri Asad David dengan NIM 103. Adapun topik pembahasan kali ini yaitu yang pertama, pahami perubahan terkini bagi wanita dalam kepemimpinan dan manajemen. Yang kedua yaitu mengakses peran perempuan di masa lalu dan sekarang dalam penugasan dan manajemen internasional. Yang ketiga yaitu identifikasi berbagai cara mengembangkan wanita untuk kepemimpinan dan manajemen. Yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi lintas budaya yang merupakan bagian integral dari manajemen internasional. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi secara kritis keberhasilan penugasan internasional dari perspektif penerima tugas, individu, dan perusahaan. Yang materi pertama saya sendiri yang akan membaca. Pahami perubahan terkini bagi wanita dalam kepemimpinan dan manajemen. Perbedaan jenis kelamin dalam kepemimpinan tidak lagi dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan perempuan memiliki modal berupa ciri khas untuk menjadi seorang pemimpin seperti yang ditunjukkan R.A. Kartini sebagai panutan kaum perempuan di Indonesia. Terdapat dua tipe gaya kepemimpinan perempuan, yaitu transformasional dan feminim. Yang pertama itu kepemimpinan transformasional merupakan konsep yang relevan pada situasi di mana perubahan terjadi sangat cepat dan menuntut setiap organisasi untuk dapat menyesuaikan diri adalah konsep kepemimpinan transformasional. Yang kedua, kepemimpinan feminim dapat dijadikan sebagai tidak agresif, sangat subjektif, mudah terpengaruh, tidak kompetitif, kurang percaya pada diri sendiri, dan sangatlah dibutuhkan etika feminim sebagai penyimbang bagi dominasi etika. Mengakses peran perempuan di masa lalu dan sekarang dalam penugasan dan manajemen internasional. Peran perempuan masa lalu dan sekarang. Peran kaum wanita masa kini sudah memberi hasil yang begitu hebat
jika dibandingkan dengan era mereka di masa perjuangan yang lalu. Perjuangan R.A. Kartini untuk memperjuangkan nasib sesama kaumnya agar bagaimana bisa berprestasi, berkarya, dan upaya meningkatkan sumber daya manusia, serta memperjuangkan hak wanita untuk bagaimana ikut dalam persaingan kehidupan di dunia. Terkait hal itu, ia memberi apresiasi positif perjuangan Kartini ini sudah ada di suatu prestasi yang luar biasa, terutama dalam persaingan global yang ada. Hal ini terjadi suatu bentuk kemajuan sebagai perwujudan dari emansipasi wanita dalam berkarya dan lainnya untuk sejajarkan dengan kaum pria. Kartini masa kini harus mau meningkatkan kemampuan dan kapasitas dirinya untuk kontribusi di masyarakat. Perempuan Indonesia harus bermimpi dan merealisasikan mimpi tersebut serta tidak berhenti ketika gagal, melainkan tetap semangat. Berusaha dan percaya setiap usaha dan kerja keras pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Identify different ways of development women from leadership and management. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi lintas budaya yang merupakan bagian integral dari manajemen internasional. Menurut Barnes Brigden, politis Inggris, perusahaan yang memiliki 25% keragaman gender di level eksekutif memiliki kemungkinan memperoleh profil di atas 25%. Pasalnya, pemimpin perempuan membantu perusahaan menjalani hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan. Perusahaan juga memungkinkan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja keuangan. Tantangan dalam perempuan. Yang pertama yaitu stereotip, yaitu ada gagasan bahwa laki-laki dapat menjadi pemimpin lebih baik, terutama di sektor olahraga, kesehatan, dan teknologi. Di Amerika Serikat, perempuan yang menduduki posisi CEO di rumah sakit hanya 19%. Hal ini dikarenakan stereotip pemimpin layanan kesehatan. Stereotip lainnya adalah peran pekerjaan dan kemajuan karir terhadap 25% pemimpin perempuan senior menjabat sebagai Chief Financial Office, namun mereka memiliki peluang lebih kecil untuk dipromosikan menjadi CEO dibanding COO. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi yaitu kepemimpinan perempuan menghadapi diskriminasi institusional. Contohnya, perusahaan memberikan asuransi kesehatan komprehensif kepada laki-laki dibanding perempuan. Minim mentoring. Minim mentoring yaitu pandemi COVID lebih berdampak kepada perempuan dan minoritas daripada laki-laki. Salah satu cara mengatasi adalah akses lebih besar terhadap mentoring. Tantangan berikut adalah karyawan perempuan sulit menemukan mentor yang tepat atau perusahaan enggan memberikan program mentoring. Kurang fleksibel. Di Inggris, 1 dari 4 perempuan dewasa
merawat keluarganya sembari bekerja dibanding dengan 1 dari 8 laki-laki. Perusahaan yang kurang fleksibel terhadap kondisi perempuan penyebab mereka meninggalkan dunia kerja. Mereka memilih bekerja di perusahaan yang fleksibel. Budaya penolakan mengambil keputusan tak bisa menutup mata terhadap tantangan budaya penolakan. Di beberapa negara, budaya ini menolak perempuan menjadi pemimpin. Menemukan bahwa perempuan budaya penolakan justru membuka jalan kesetaraan gender di Inggris. Bahkan cakup perwakilan perempuan dalam kepemimpinan senior meluas ke seluruh bisnis. Dan yang terakhir yaitu tak ada posisi senior. Kepemimpinan perempuan yang minim karena tak ada perwakilan mereka yang menduduki posisi senior. Lihat saja bagaimana seorang pekerja dan mempromosikan kandidat. Mereka cenderung memiliki kandidat berdasarkan citra. Ini akibat dari biasa yang tidak disadari. Misalnya manajer laki-laki akan mempromosikan karyawan laki-laki dan berlaku juga kepada perempuan. Selanjutnya. Berikut ini 5 cara perusahaan mendukung kepemimpinan perempuan. Yang pertama, tetapkan keragaman gender. Beberapa tahun terakhir, perusahaan besar di seluruh dunia menetapkan target keragaman gender. Mereka adalah yang pertama, Mercer Inggris menetapkan target 35% pemimpin senior adalah perempuan pada tahun 2022. Yang kedua, GSK berkomitmen perwakilan perempuan di tingkat senior vice president ke atas sebesar 45% pada 2025. Komitmen ini untuk GSK Inggris maupun Amerika Serikat. Selain itu, pemimpin perusahaan harus memastikan bahwa perempuan merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, proses rekrutmen yang netral gender. Untuk menghindari bias gender, pemimpin HR perlu mendesain ulang proses rekrutmen yang netral gender. Menurut World Economic Forum, teknologi dapat mengatasi proses rekrutmen. Namun tantangan lainnya muncul, yakni ada peran perempuan dalam industri teknologi kurang terwakili. Yang ketiga adalah pelatihan bias. Untuk mendukung kepemimpinan perempuan, tim HR dan user perlu belajar menghindari bias dalam proses rekrutmen. Jadi, Anda dan tim perlu mengikuti pelatihan bias rekrutmen serta bagaimana menciptakan keragaman gender di perusahaan. Yang keempat, berikan peran fleksibel. Tidak sedikit perempuan yang harus merawat keluarga, orang tua, atau anak pada waktu kerja. Kondisi itu tidak membuat produktivitas kerja mereka menurun. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pendekatan fleksibilitas kerja, misalnya jam kerja lebih sedikit, 4 hari kerja, working from home atau WFA, atau mengatur jam kerja sesuai kondisi karyawan. Dan yang terakhir yaitu mentoring dan coaching. Perusahaan perlu memprioritaskan mentoring dan coaching bagi perempuan yang berpotensi menjadi pemimpin. Dalam peningkatan keragaman kepemimpinan, kedua program tersebut bisa lebih efektif daripada
inisiatif lainnya. Program mentoring internal bekerja dengan baik di tingkat manajemen junior dan menengah. Sedangkan eksekutif dan CEO perempuan akan memperoleh manfaat dari program coaching eksekutif atau mentoring eksternal. Untuk yang selanjutnya akan saya bacakan yaitu Identity Different Ways of Developing Women for Leadership and Management. Artinya jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi lintas budaya yang merupakan bagian integral dari manajemen internasional. Ada 7 langkah strategis perempuan dalam kepemimpinannya. Yang pertama, 1. Menjadi autentik. Contohnya seperti Julia menemukan bahwa perempuan memiliki autentikasi dalam memimpin karyawannya. Ia melihat CEO Lanzatex Jennifer Holgen dalam membangun bisnis. Jennifer menggunakan mikroba untuk mengubah polusi menjadi bahan bakar. Dia mengaku kepada Julia bahwa ia adalah seorang introvert. Ia lebih suka mendengar daripada berbicara. Alih-alih ia terlihat kurang mampu menyakitkan calon pelanggan untuk menggunakan teknologinya. Ia justru mencari cara untuk bersandar pada keautentikannya. Hasilnya, ia menggunakan kemampuan mendengarnya untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh rekannya dalam bernegosiasi. Ia juga berempati untuk menciptakan kompromi yang mendukung kesuksesan semua orang. Dan yang kedua, ada kerendahan hati. Kerendahan hati mendengarkan pemimpin perempuan tentang betapa sulitnya mengambil keputusan. Mereka sangat mudah terikat pada suatu rencana yang telah menguras waktu, uang, dan sumber daya. Jika kondisi tidak mendukung perusahaan, mereka harus memutuskan dengan kerendahan hati. Mereka tidak terjebak dalam ego, tapi berfokus pada data hingga mengumpulkan dan menganalisisnya. Misalnya, ketika mereka harus menghentikan proyek unggulan, meminta karyawan untuk cuti agar perusahaan bertahan. Yang ketiga, memiliki tujuan. Para pemimpin perempuan memberitahu bahwa kapanpun mereka merasa putus asa, mereka berfokus pada tujuan menemukan energi agar bertahan. Pendiri planet FWD atau Julian Collins bekerja untuk mendorong penerapan pertanian regeneratif yang menawarkan pinjaman di pasar negara bank untuk mengurangi limbah makanan. Mereka berpendapat pemimpin harus fokus pada potensi perusahaan yang lebih besar. Langkah strategis itu dapat membantu umat manusia sehingga mereka menemukan sumber inspirasi dan tekad ketika kondisi tak menentu. Selain itu, memiliki tujuan sangat berharga untuk menarik konsumen sekaligus mempertahankan karyawan. Yang keempat, terus bereksperimen. Perusahaan perlu memiliki budaya eksperimen yang cepat. Pasalnya, banyak percepatan pertumbuhan perusahaan berasal dari ide yang muncul dari anggota tim. Tim akan bereksperimen dengan ide dan melihat efeknya. Lalu menimbang apakah tim akan menggunakan hal itu selanjutnya atau harus menghentikannya. Perusahaan juga harus mempertanyakan asumsi atau ide agar tim tidak menganggap caker dan enggan bereksperimen. Dan yang kelima, pernyataan unik. Untuk penjelasan pernyataan unik, kita memiliki Miyoko Kremlin memiliki julukan Tesla dari industri makanan alami karena mereka memiliki produk keju vegan premium yang mahal. Dan pendiri mengatakan pemimpin harus membuat pernyataan unik untuk menarik perhatian masyarakat maupun konsumen. Dengan demikian, nama mendapatkan banyak publisitas dari beberapa perhatian masyarakat. Dan yang keenam, membuat perubahan.
CEO Steve Catherine Lau menceritakan di masa awal memimpin perusahaan penyimpanan mandiri, ia takut membuat perubahan, seperti mengubah penetapan harga jasa penyimpanan. Tapi sekarang ia berani melakukan dengan tim. Jika perubahan tersebut gagal, maka itu adalah proses belajar dan tetap harus melanjutkan bisnis walaupun CEO tersebut mengalami kegagalan. Untuk yang terakhir ada bersikap asertif. Langkah safe adalah bersikap asertif, misalnya berani mengatakan tidak terhadap ide dari anggota tim yang ingin melakukan segala hal. Bukan berarti pemimpin tidak menerima ide baru, namun pemimpin perlu memiliki prioritas agar fokus terhadap tujuan perusahaan tersebut dengan menggunakan atau menerima ide baru. Explain why cross-cultural communication is an integral part of international management. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi lintas budaya yang merupakan bagian integral dari manajemen internasional. Komunikasi lintas budaya merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh dua kebudayaan atau lebih. Tujuannya untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman serta meminimalisir terjadinya konflik. Pada dasarnya, tiap proses komunikasi hampir selalu melibatkan kebudayaan, karena komunikasi merupakan sarana transmisi kebudayaan dan budaya merupakan bentuk, proses, teknik, dan metode sosial dalam kehidupan manusia yang terus membudaya. Menurut P. Edi Sanusi Silitonga pada tahun 2020, komunikasi lintas budaya adalah proses pengalihan ide dan gagasan suatu budaya ke dalam budaya lain dengan tujuan untuk membawa pengaruh suatu budaya ke sasaran budaya dan sebaliknya sehingga bisa saling mempengaruhi. Lalu, menurut Diah Gandasari dan kawan-kawan dalam buku Komunikasi Lintas Budaya pada tahun 2021, ruang lingkup komunikasi lintas budaya mencakup beberapa hal penting, mulai dari konteks komunikasi antar pribadi yang berasal dari kebudayaan berbeda, hingga upaya mengurangi hambatan dalam komunikasi lintas budaya. Contoh komunikasi lintas budaya. Yang pertama ada bahasa. Bahasa yang sama sekali berbeda, dialek dari bahasa yang sama, bahkan aksen daerah yang kental. Yang kedua yaitu norma budaya. Misalnya berjabat tangan versus membungkuk saat bertemu orang. Yang ketiga yaitu lokasi geografis. Negara yang berbeda tetapi juga kota yang berbeda atau bahkan lingkungan. Tujuan komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman serta ketidakpastian yang bisa menimbulkan konflik lintas budaya. Mengutip dari buku Komunikasi Antar Budaya pada tahun 2021 karya Imade Martana Yusa dan kawan-kawan, komunikasi lintas budaya mempengaruhi efektivitas interaksi antar budaya dengan memperbarui serta menyesuaikan hubungan antara komunikator dan komunikan. Proses komunikasi lintas budaya bisa berjalan sukses dan efektif. Efektivitas komunikasi lintas budaya akan menciptakan perdamaian serta mampu meredam konflik yang mungkin terjadi di antara masyarakat. Agar tujuan komunikasi lintas budaya dapat tercapai, setidaknya tiap individu dalam kelompok masyarakat berupaya mengembangkan kompetensi atau keterampilan. Kompetensi itu adalah kekuatan kepribadian, kemampuan berkomunikasi, penyesuaian psikologi, serta kesadaran kebudayaan. Baik, untuk selanjutnya adalah critically evaluate
evaluate the success of international achievement from the perspective of the individual achievement and the company. Yang artinya mengevaluasi secara kritis keberhasilan penugasan internasional dari perspektif penerima tugas individu dan perusahaan. Mengevaluasi secara kritis keberhasilan penugasan internasional dari perspektif penerima tugas individu dan perusahaan. Evaluasi ini didasarkan pada pengetahuan umum dan praktik industri. Dari perspektif penerima tugas individu, yang pertama ada penyesuaian budaya, salah satu aspek yang penting dari penugasan internasional yang berhasil adalah kemampuan penerima tugas untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan budaya negara tuan rumah. Yang kedua ada pengembangan karir. Penugasan internasional dapat memberikan peluang yang unik untuk mengembangkan karir, seperti mendapatkan pengalaman internasional, memperoleh keterampilan baru, dan memperluas jaringan profesional. Selanjutnya ada critically evaluate the success of international achievement from the perspective of the individual achievement the company. Dari perspektif perusahaan, yang pertama ada tujuan penugasan. Tujuan ini dapat mencakup transfer pengetahuan, peluasan pasar, pengembangan manajerial, atau penyelesaian proyek tertentu. Mengevaluasi sejauh mana menerima tugas mencapai tujuan ini sangat penting. Yang kedua ada manajemen bakat. Penugasan internasional sering menjadi bagian dari strategi pengembangan perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan pimpinan global dan mempertahankan karyawan berpotensi tinggi. Ini adalah penimbangan umum untuk mengevaluasi keberhasilan penugasan internasional, dan faktor spesifik dapat bervariasi berdasarkan industri, konteks organisasi, dan keadaan individu. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah 20 menit lebih, Rek.